di channel YouTube Ibu di video pembelajaran untuk muatan PKN hari ini. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, itu tentang kemarin manfaat dari keanekaragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar kita ya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah bercerita banyak mengenai teman kita, keragaman di antara teman kita. Tentu dalam bermain ya, dalam bergaul bersama teman tentunya banyak keberagaman yang kita miliki ya, baik itu dari suku, baik itu dari budaya, baik itu dari jenis kelamin dan sebagainya. Kegemaran juga ya, termasuk dalam kategori keragaman karakteristik individu. Oke. Kelas 4 sudah banyak bercerita. Ibu hari ini tinggal menegaskan sedikit ya. Meskipun masih ada sebagian anak yang belum mengumpulkan tugasnya yang kemarin, tolong dikumpulkan ya. Ada yang dari bulan Maret ini belum sama sekali memasukkan tugasnya. Ini sudah kita memasuki akhir Maret lagi. Entah apa yang Ibu akan tulis di rapor bulanannya lagi nanti ya. Jadi tolong diperhatikan tugas-tugasnya. Oke, anak kelas 4 pagi hari ini kita masih di tema 4H tentang daerah tempat tinggalku ya. Tentunya kalian sudah tahu daerah tempat tinggalku, berarti kita banyak bercerita mengenai orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini masih sambungan dari 4G itu tentang keragaman ya. Tentunya kalian sudah tahu itu keragaman itu apa. Nah, pagi hari ini di halaman 54 sampai 55 itu tentang kita mengemukakan pendapat kita tentang keragaman ya, pendapat dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana kalau dalam suatu kelompok itu terdapat keragaman? Tentunya ya, dalam kelompok kecil itu pasti ada keragaman ya, baik itu pendapat, baik itu hal yang lain ya. Nah, anak kelas 4, bagaimana pendapat kamu atau apa yang kamu pikirkan jika dalam suatu kelompok itu kita berdiskusi dengan teman-teman ya, baru kalian mengemukakan pendapat kalian. Pendapat kalian tentunya berbeda satu dengan yang lain. Si A menyampaikan pendapatnya itu tentunya berbeda dengan si B, kecuali kalau si B menyontek punya si A karena malas berpikir ya. Tapi tentunya tidak. Tapi kalau memang benar-benar belajar, tentunya akan muncul ide-ide yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Dalam namanya diskusi, berarti setiap orang yang ada dalam anggota kelompok itu harus ya ikut menyampaikan pendapat tentang topik yang dibahas dalam diskusi tersebut. Nah, ini adalah suatu bagaimana kita mengemukakan pendapat kita terhadap hal yang demikian ya. Oke, nah di sekolah kita bertemu banyak teman yang berasal dari beragam suku, bangsa dan agama, dan memiliki keragaman kegemaran ya, hobi dan sebagainya. Nah, perbedaan yang ada dapat menjadi sumber perpecahan namun juga sebagai kekuatan bangsa ya. Oke, nah kelas 4 perhatikan di sini, keragaman yang ada dalam suatu kelompok itu biasanya menjadi sumber perpecahan. Kenapa demikian ya? Misalnya tadi dalam kelompok diskusi ya, dalam kelompok diskusi biasanya kalau orang berbeda pendapat karena mungkin dia keras kepala, dia nggak mau dikalahkan oleh pendapat si ini ya, biasanya sudah naik darah, ketuk meja dan sebagainya. Itu biasa menimbulkan perpecahan. Tapi bagaimana mengatasi hal itu ya? Tentunya kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Kalau pendapat kita berbeda dengan dia, kita harus menerima dan menghargai. Oh, itu pendapatnya dia ya. Dan ketika dalam kelompok itu, dalam diskusi itu, kita mengambil jalan terbaik, mana yang pendapat yang lebih bagus, yang lebih sinkron dengan diskusi yang kita diskusikan, seperti itu. Jadi jangan mempertahankan pendapat satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan perpecahan, tapi mari kita menerima dan menghargai pendapat orang lain. Sama ya, cerita kalian kemarin bahwa kalian memiliki banyak teman ya. Tentunya dalam berteman itu kalian berbeda satu dengan yang lain ya.
ada yang berbeda budaya, ada yang berbeda kegemaran dan sebagainya, ada yang berbeda warna kulit, tapi itu bukan penghalang ya, menurut cerita kalian kemarin, itu bukan penghalang kalian untuk terus bergaul bersama teman-teman kalian ya. Kalian tetap berteman, bermain bersama dan sebagainya, karena kalian sudah paham bahwa dalam berteman itu meskipun memiliki perbedaan, kita bisa mengambil banyak manfaat ya. Ibu sudah jelaskan kemarin, kalau kita berteman dengan budaya yang lain, tentunya kita bisa mempelajari budaya yang dia miliki. Kita bisa mempelajari hal yang baik dari dia ya. Kalau berbeda kegemaran misalnya, ya kita bisa belajar dan pelan-pelan mempelajari kegemarannya. Misalnya kegemaran si A, teman saya, dia bisa memainkan gitar, karena saya ingin untuk mau mengetahui bagaimana cara memain gitar, ya mungkin saya belajar sama dia. Jadi itu ya. Kalau berbeda bahasa, tentunya kita bisa memahami ya dialek-dialek. Oh, ini orang ini orang dari Medan, dialeknya seperti ini. Oh, ini orang dari Dayak dan sebagainya ya. Jadi anak-anak kelas 4, kunci dari pembelajaran kita itu tentang keragaman ya. Karakteristik individu adalah kita harus saling bekerja sama, mau menghormati, menerima keragaman perbedaan yang ada. Itu akan menambah nilai tambah dalam kehidupan kita jika kita mau menerima orang yang berbeda dengan kita. Itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Hari ini Ibu gak memberikan tugas sama kalian karena tugasnya kemarin sudah. Ibu tinggal menyimpulkan semuanya, dan mohon kepada yang belum mengumpulkan tugasnya, Ibu tetap tunggu ya. Sekian dari Ibu tetap mengingatkan, tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, rajin berolahraga sehingga kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.